Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pencinta ilmu pengetahuan, khususnya usul fikih dan fikih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara, sudah membahas tentang al-hukmus syar'i. Kemudian pada pertemuan sesudahnya kita sudah berbicara tentang al-hakim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita dengan tema berbicara tentang al-mahkum fih atau al-mahkum bih. Al-mahkum fi atau al-mahkum bi itu dimaknai dengan perbuatan mukallaf atau fi'lul mukallaf. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang mukallaf dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang sempurna. Ketika perbuatan itu kita lakukan dengan sempurna, maka kita akan mendapatkan nilai dari pemberi nilai. Kita akan mendapatkan nilai dari pembuat hukum, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, perbuatan yang kita lakukan harus mempunyai ketentuan. Tidak sembarangan perbuatan itu kita lakukan. Yang pertama, perbuatan yang kita lakukan itu kita tahu dari mana asal perbuatan, atau juga kita bisa katakan siapa yang menyuruh kita untuk melakukan perbuatan. Pada kajian-kajian sebelumnya kita sudah berbicara bahwasanya Al-Quran adalah hudan, Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah pegangan untuk kita. Segala apapun yang kita lakukan, kita harus merujuk, kita harus melihat kepada Al-Quran. Karena itu, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, yang dilandasi oleh perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW, itu terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, unsur yang pertama dari pekerjaan yang kita kerjakan adalah kita mengetahui bahwasanya perbuatan yang kita lakukan itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga bisa berbentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala tetapi juga dikerjakan atau juga kita kerjakan berdasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, perbuatan salat yang kita lakukan itu merupakan perintah Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Hai orang-orang yang beriman, dirikan salat. Ketika Allah memfirmankan dirikan salat, kita sebagai manusia, kita sebagai seorang mukmin tidak dapat melakukan salat secara serta-merta dari perintah Allah. Sahabat Nabi tidak bisa melakukannya. Karenanya Rasulullah SAW katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian semua sebagaimana saya salat. Lalu perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran dijelmakan oleh Rasulullah SAW dalam aktivitasnya. Lalu kita bercontoh, lalu kita meniru apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Jadi perbuatan salat yang kita lakukan sekarang ini, yakin kita bahwasanya itu adalah merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang kedua dari perbuatan itu adalah di mana perbuatan itu sanggup kita lakukan. Apa arti sanggup kita lakukan?
Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan salat, kita mampu untuk mengikutinya. Kita mampu untuk melaksanakannya. Kita berupaya sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah, kita juga mengikuti seperti itu. Tapi juga kita mampu untuk tidak salat, walaupun itu diperintah. Kita mampu untuk tidak salat. Kita mampu karena tidur kita tidak bangun, malas bangun, atau karena alasan apapun kesibukan kita, lalu mampu kita untuk tidak salat. Nah, mampu dan tidak mampu itu adalah dua hal yang di dalam hukum syara itu disebut dengan perbuatan pilihan untuk melaksanakan atau untuk tidak melaksanakan. Allah Subhanahu wa taala memberi nilai positif kepada orang-orang yang melakukan salat. Allah Subhanahu wa taala memberi nilai negatif kepada orang-orang yang mampu tidak melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala memberi nilai positif kepada orang-orang yang mau belajar di ruang kelas, mendengarkan apa yang diberikan oleh guru, membaca buku dan seterusnya, diberi nilai positif. Allah Subhanahu wa taala memberi nilai negatif kepada mereka-mereka yang tidak mau menuntut ilmu, yang membiarkan dirinya bodoh. Allah Subhanahu wa taala memberi nilai positif kepada mereka-mereka yang rajin berusaha, bekerja tanpa mengenal lelah. Allah Subhanahu wa taala memberi nilai negatif kepada mereka-mereka yang membiarkan dirinya hidup dengan kemiskinan, membiarkan dirinya tidak bekerja. Dia hanya berharap kepada pemberian orang. Artinya apa? Mampu. Kita tidak disuruh salat. Kita tidak perlu mengerjakan salat kalau memang salat itu tidak sanggup kita kerjakan. Kita tidak disuruh berpuasa kalau memang puasa itu tidak sanggup kita kerjakan. Buktinya, seorang yang sudah uzur, seorang yang sudah tua, tidak perlu salat, tidak perlu puasa. Arti tidak perlu salat karena dia tidak sadar, karena dia tidak tahu apa-apa pun lagi, karena memang betul-betul sudah tua, sudah renta, atau penyakitnya sangat sehingga menghilangkan ingatannya. Maka dia tidak perlu melakukan hukum. Ada 3 hal, kata Nabi, orang yang terbebas dari hukum. Ada 3 orang yang hukum diangkat darinya. Yang pertama, orang yang diangkat darinya hukum adalah anak-anak sehingga dia dewasa. Kedua adalah orang yang gila sehingga ia sembuh dari gilanya. Yang ketiga adalah orang yang pertama tadi adalah anak-anak sampai dia dewasa, kemudian orang tidur yang ketiga adalah orang yang tidur sampai dia terbangun. Nah, ini 3 hal yang terbebas dari hukum. Anak-anak sampai dia dewasa, orang gila sampai dia sembuh, orang tidur sampai ia bangun. Lalu bagaimana kita mengkategorikan bahwasanya ada orang yang sakit? Dalam bahasa kita boleh jadi karena dia sakarat, boleh jadi dia mati suri, boleh jadi dia pingsan sehingga melewatkan waktu salat. Bayangkan aja, ada orang yang pingsan sampai 3 hari dia tidak sadarkan diri. Ada orang yang sampai 4 hari dia tidak sadarkan diri. Ketika dia sadar, apakah dia harus mengulang salatnya? Apakah dia terlewatkan oleh waktu salatnya? Karena di sisi lain dikatakan bahwasanya jamak salat hanya berlaku pada salat asar dan zuhur, salat maghrib dan isya.
Bagaimana? Ini menjadi kajian-kajian bagi kita dalam memahami, dalam memaknai ilmu pengetahuan, bahwasanya setiap perbuatan itu yang pertama kami ingatkan kembali, bahwasanya perbuatan itu yang pertama kita harus tahu. Itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau termuat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perbuatan itu adalah perbuatan yang sanggup kita lakukan. Perbuatan yang sanggup artinya kita mempunyai kuasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sanggup. Allah tidak memberikan beban apapun kepada manusia itu di luar kemampuan manusia. Allah memberikan kewajiban, semua kewajiban sanggup dikerjakan oleh manusia. Kalau tidak sanggup, puasa bagi orang yang tidak sanggup, boleh puasa pada hari atau bulan yang lain. Tapi juga puasa bagi orang yang tidak sanggup melakukan kapanpun karena penyakit, karena uzur sudah tua, maka dia bisa membayar fidyah sebagai gantinya. Ini adalah sebuah pemahaman perbuatan hukum yang harus kita ketahui. Ini adalah menjadi dasar, sehingga sebuah perbuatan hukum yang sempurna yang kita lakukan bisa kita katakan perbuatan Anda sah, perbuatan Anda tidak sah. Perbuatan sah artinya mengandung nilai hukum, mendapat nilai dari Allah. Perbuatan hukum yang sempurna kita lakukan adalah perbuatan yang tercatat sebagai sebuah perbuatan yang diwajibkan, dan kita yang melakukan dianggap sudah melaksanakan kewajiban kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang kita kuliahkan pada kesempatan ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadah kita yang kita lakukan itu didasarkan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah, dan apa yang kita lakukan itu betul-betul serius dan sungguh-sungguh kita lakukan, sehingga pahalanya mengalir kepada kita sendiri sebagai orang yang melakukan perbuatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.